fighting. You are allowed to move. Report. Who are you? Are you ready to fight? Yes, sir. Halo sobat semuanya, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diadaptasi langsung dari cerita novel karya seorang penulis terkenal bernama Uzodin Maiwela. Film yang mendapat banyak penghargaan ini menceritakan tentang seorang bocah belasan tahun bernama Agu yang direkrut menjadi seorang tentara junior oleh kelompok pasukan NDF. Tujuan bergabungnya Agu adalah untuk membalaskan dendam atas kematian ayah dan kakaknya yang dieksekusi oleh tentara pemerintah saat terjadinya insiden perang saudara. Karena kini kepribadian Agu sangat berbeda, bukan lagi seperti bocah sebayanya, namun dia menjelma sebagai tentara yang keras dan tak kenal takut pada siapapun. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. That is your family's blood. Yes, sir. Killings and rapings of our own people from the PLF. Kill anyone who destroys the peace. Yes, sir. Victory! Victory! Film ini diawali ketika seorang bocah belasan tahun bernama Agu tinggal di sebuah desa terpencil di wilayah Afrika Barat bersama dengan orang tuanya dan juga saudara-saudarinya. Meskipun tempat tinggalnya kala itu masuk ke dalam zona penyangga atau buffer zone yang saat itu diberlakukan oleh tentara ECOMOG. Namun meskipun demikian, Agu tak pernah mengeluh sedikit pun. Malah dia sangat senang dan bersyukur mempunyai teman-teman bahkan keluarga yang sangat menyayanginya. Our country is at war, and my father is saying outside people are suffering. Namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Agu tak berlangsung lama, sebab secara tiba-tiba di negaranya terjadi perpecahan yang menimbulkan kudeta terhadap pemerintahan pusat. Pasukan NRC yang kini menguasai negara bertindak cepat untuk memberantas kelompok-kelompok yang dituduh sebagai pengancam kedaulatan negara, seperti kelompok PLF dan NDF. The very fabric of national security to move to abolish all political parties. Situasi pun sudah tak kondusif lagi. Setelah kota yang ditempati Agu kini dinyatakan sebagai zona berbahaya, maka mereka diharuskan untuk segera meninggalkan kota tersebut supaya dipindahkan ke ibu kota. Semua warga di sana sepakat bila yang bertahan hanyalah pria, sedangkan para bocah dan wanita diwajibkan untuk mengungsi. Ayah Agu yang berprofesi sebagai seorang guru akhirnya harus merelakan istri dan anak bungsunya pergi. Sementara Agu, kakak serta ayahnya harus tetap tinggal di desa meskipun situasi sudah tak kondusif lagi. Hingga pada akhirnya situasi panas tersebut berada dalam puncaknya. Saat kala itu terjadi bentrok antara kelompok NDF dan NRC yang mengakibatkan penduduk sipil banyak yang tewas dan juga ditangkap, seperti yang terjadi kepada keluarga Agu. Tentara NRC menuduh mereka sebagai antek-antek kelompok NDF. Meskipun mereka mengelak, namun para tentara tetap berusaha mengeksekusinya. Hingga kala itu, Agu dan kakaknya diperintahkan untuk segera melarikan diri. Namun di saat yang bersamaan, mereka juga harus menerima sebuah takdir saat diketahui ayahnya sudah dieksekusi.
Kedua kakak beradik ini terus berusaha semampunya untuk bisa keluar dari desa. Tapi nahas timah panas yang dilesatkan oleh para tentara NRC berhasil menembus tubuh kakak Agu yang membuatnya tewas seketika. Meskipun situasi genting itu memaksa Agu terus berlari sampai dia memasuki hutan. Dan di sana dia harus rela menerima nasibnya yang kini hanya hidup sebatang kara. Dalam kondisi sendirian di hutan antah berantah itu, Agu terus berusaha mencari makanan seadanya demi bisa terus bertahan hidup. Meskipun selama berada di hutan itu, Agu tak mampu mendapatkan makanan sedikit pun karena memang dia hanyalah seorang bocah tanpa pengalaman bertahan hidup. Ketika dia terus menyusuri pedalaman hutan lebih jauh lagi, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan di balik pepohonan yang membuat Agus sempat panik dan seketika berusaha bersembunyi. Namun ternyata rupanya tempat persembunyiannya dapat diketahui hingga pada akhirnya dia berhasil ditangkap. Dan ternyata Agu ditangkap oleh kelompok dari NDF atau kelompok gerakan bersenjata penduduk asli yang dipimpin oleh seorang komandan bernama Dollah. Agu kemudian diinterogasi tentang bagaimana dia bisa memasuki kawasan hutan yang menjadi basis wilayah kekuasaan pasukan NDF. Hingga kala itu, Agu yang masih terlihat ketakutan akhirnya mengungkapkan semua yang menimpanya, bahwa dia tak sengaja datang ke tempat ini karena dikejar oleh tentara NRC yang telah menewaskan keluarganya. The government army killed my father. What are you doing here? That is bringing this thing? Mendengar keterangan itu, seketika Komandan Dollah merasa iba terhadap Agu, yang pada akhirnya beliau mulai merekrut Agu untuk menjadi tentara junior. Kemudian Agu dibawa ke markas NDF yang berada di tempat terpencil, tepatnya di kaki gunung, untuk menjalankan sesi pelatihan. Dan selama tinggal di sana, Agu dididik sangat keras untuk menjadi tentara yang tangguh dan tak kenal rasa takut. Hingga akhirnya setelah beberapa bulan menjalani pelatihan, Agu kini telah resmi menjadi bagian pasukan NDF. NDF refused to recognize this illegitimate government. Where are you looking at? Where are you looking? Sebagai pasukan junior yang baru saja bergabung, kini Agu diberikan sebuah misi pertamanya, yaitu untuk menyergap pasukan NRC di sebuah jembatan yang menjadi satu-satunya jalan penghubung ke pusat kota. Maka Komandan Dollah segera memerintahkan semua pasukannya supaya segera menempati pos-pos strategis agar misi ini bisa berhasil. From here we must go down and wait by that. Standing by for. Kemudian tak berselang lama, konvoi kendaraan dari kelompok NRC pun berdatangan dan secara otomatis misi penyergapan itu benar-benar dimulai. Pihak pasukan NDF mengawali serangannya dengan menembakkan senjata RPG sebagai serangan kejutan yang mengakibatkan kelompok NRC seketika berhamburan dan menjadi panik. Lalu pada momen itulah, Komandan Dollah segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang pihak musuh yang berada di depannya dari segala arah, sehingga strategi penyerangan itu berhasil dengan sangat memuaskan. Dalam misi penyergapan itu, kelompok NDF menang telak, bahkan mereka juga berhasil melucuti persenjataan pihak musuh. Meskipun kemenangan pihak NDF dirasa kurang sempurna, jika Agus sebagai tentara junior belum pernah sekalipun merasakan bagaimana rasanya melumpuhkan musuh. Hingga kala itu, Komandan Dollah memberikan ujian tersebut kepada Agu supaya dia berani melakukan hal itu. Sacham, good. I'm making it hard. This is hard. Agu, you are going to kill this man. Chop that head. Selepas peristiwa itu, seiring berjalannya waktu, kini Agu telah mempunyai teman dekat yang bernama Strika. Meskipun dia mengidap tunawicara, tetapi Agu tetap respect terhadapnya. Dan beberapa minggu kemudian,
Pada suatu hari, ketika kelompok NDF berada di markas barunya, tiba-tiba saja mereka kedatangan tamu dari warga desa lain, di mana kedatangannya kala itu adalah untuk meminta bantuan karena desanya kini telah diserang dan menjadi basis wilayah kekuasaan pasukan NRC. You are my family. You now have something that stands for you. We are going to take it. Yes, sir. Sebagai kelompok pemberontak yang membela rakyat kecil, Komandan Dollah menyanggupi permintaan warga desa tersebut. Sehingga pada esok harinya, Komandan Dollah mulai mengerahkan seluruh kekuatan militernya untuk menyerang desa itu. Kala itu, pasukan NDF ditugaskan untuk menguasai sebuah jembatan. Akan tetapi, gelombang pertama yang dikerahkan mendapat serangan kuat dari pihak musuh, di mana banyak pasukan NDF berguguran, sampai-sampai mereka dipaksa mundur jauh ke belakang. We are going to take that bridge. You go see our guys. Look, we are taking them. Melihat anak buahnya yang sedang dalam keadaan terdesak, kemudian Komandan Dollah berusaha untuk membangkitkan semangat mereka, sehingga dia mulai mengirimkan beberapa pasukan yang tak kenal rasa takut supaya terus maju ke medan pertempuran. Termasuk Agu yang kala itu terus mendekati pasukan musuh dengan bermodalkan senjata AK-47, hingga dia terus bergerak untuk melakukan serangan kepada pihak musuh. Dengan turunnya Komandan Dollah beserta pasukannya, kubu NRC yang didukung oleh VLF dapat dipukul mundur sehingga pasukan NDF berhasil menguasai desa tersebut. Dari sana pula, Agu yang saat itu melihat kepemimpinan Komandan Dollah mulai terpukau dengan karisma serta gaya komandonya. Maka dia pun mulai meminta saran atau masukan agar nanti kelak saat dewasa, dia bisa seperti pemimpinnya. We are growing plump like brown mangoes. Some people are born to be leaders, others are born to be followers. That is good, because there is no learning. Namun di balik itu semua, Agu belum menyadari bahwasanya sebetulnya komandannya mempunyai kelainan seksual, yang akhirnya Agu dijebak sehingga dia pun menjadi korban pemuas nafsunya. Disinilah sebuah fakta mulai terkuak, di mana ternyata bocah-bocah yang sama-sama seumuran dengan Agu ternyata adalah korban pelecehan Komandan Dollah, termasuk Strika yang telah lama menjadi korban. Atas kejadian itu, Agus semakin depresi dengan keadaannya dan dia hanya bisa pasrah akan nasibnya. Karena semakin kesini, Agu bukan lagi seorang bocah pada umumnya, tetapi dia sudah salah masuk ke dalam lingkungan yang jauh lebih kelam. Di sini, Agu mulai mengenal yang namanya jenis-jenis narkoboy yang membuat dia terjerumus pada dunia hitam. Perubahan Agu kini sangat drastis, karena semenjak mengenal barang-barang haram itu, dia menjadi sosok yang tak terkontrol, bahkan rela menembak salah satu warga di sana. Let us fulfill your justice. Kemenangan demi kemenangan membuat pasukan NDF di bawah kepemimpinan Komandan Dollah semakin terkenal luas. Bahkan salah satu petinggi NDF yang bernama Dada Goodblood mengapresiasi kinerja para bawahannya. Dan sebagai bentuk apresiasinya, Komandan Dollah dipanggil ke markas besar untuk menghadap atasannya. Pemanggilan itu membuat dia merasa senang. Pasalnya, Komandan Dollah memperkirakan bahwa dia akan diangkat oleh Dada Goodblood sebagai jenderal militer. Tell them that we are coming. It's only the beginning. Namun sesampainya di sana, Dollah beserta orang-orang kepercayaannya terlebih dahulu menunggu di lobi, dikarenakan atasannya tengah sibuk menerima tamu undangan. Dan setelah sehari semalam menunggu, akhirnya Dollah bertemu dengan atasannya, dan di sana dia segera menagih janjinya untuk dijadikan sebagai jenderal. Come. It looks like your family has grown.
Supreme Commander, sir. If we have the momentum and we have the power. Tapi pertemuan dengan atasannya itu membuat Komandan Dullah sangat kecewa karena ternyata Dada Goodblood merubah tujuan serta visi dan misi NDF. Dia tak mau bila pergerakan NDF tercoreng kepada publik dunia sebagai pemberontak dengan segala skandalnya. Maka untuk memperbaiki citra itu, beliau terpaksa mengganti jabatan Dullah sebagai komandan NDF dan diserahkan kepada seseorang bernama 2IC selaku orang kepercayaannya. Sementara Dullah sendiri akan dinaikkan pangkatnya dengan menjabat sebagai wakil kepala keamanan. That I have made with my own hands. I'm their father. Do not forget, you are a soldier. Payment, what share of the resources? Dullah merasa tawaran dari atasannya itu sebagai penghinaan, sebab dari awal sampai sebesar ini, dialah orang yang berkontribusi besar dalam pembentukan batalionnya. Maka tak heran bila pertemuan dengan atasannya itu membuat Dullah emosi, meskipun dia sendiri tak menunjukkan perasaan itu kepada para bawahannya. Bahkan Komandan Dullah membawa mereka ke tempat bordir dalam rangka merayakan kenaikan jabatan dari 2IC. Hingga disinilah sebuah insiden mengerikan terjadi, di mana saat para bawahan Dullah bersenang-senang, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata menargetkan tubuh 2IC. We will be staying here so we can celebrate you. Guest Harry. Any bullshit? Fire for place. Semua orang terkejut dan menyalahkan kejadian ini kepada Komandan Dullah yang diyakini sengaja menembak 2IC atas rasa kecemburuannya karena telah menggantikan posisi Dullah sebagai komandan. Namun dia mengelak tuduhan itu dan menyalahkan peristiwa itu kepada para wanita penghibur di sana. Maka sebagai seorang bawahan, Agu dan Strika dipaksa untuk melumpuhkan seisi rumah bordir tersebut sebagai bentuk pengkhianatan. Kemudian 2IC dibawa untuk menjalani pengobatan, tetapi timah panas yang bersarang di tubuhnya mengenai organ yang penting, sehingga membuat nyawanya tak bisa tertolong lagi. Yes, sir. Today we lost our fellow soldier. Kematian 2IC membuat pasukan NDF sangat berduka, dan dari sanalah Komandan Dullah memutuskan bahwa kini Dada Goodblood dan antek-anteknya merupakan musuh terbesarnya saat ini. Tanpa sadar, sikap pengkhianatan Komandan Dullah kepada mantan atasannya menjadikan semua kelompok Dullah sebagai pemberontak ilegal, sehingga mereka kini diburu oleh gabungan tentara NRC dan juga pasukan perdamaian ECOMOG. The only way not to be fighting anymore is to be dying. That's why everybody like fighting. Markas mereka terus dibombardir oleh pesawat-pesawat NRC, sampai-sampai anggotanya kini berkurang sangat drastis. Kejadian itu memaksa Komandan Dullah harus berpindah-pindah tempat agar jejaknya tak bisa terdeteksi. Meskipun usahanya ternyata sia-sia karena memang saat ini kelompoknya terus diburu sampai terlibat kontak senjata. With no place to be going. Peperangan skala kecil itu mengakibatkan Strika menjadi korban, dan saat Agu melihat rekannya terluka, dia berusaha membopongnya demi bisa keluar dari zona bahaya. Tapi nahas, luka-luka itu terlalu dalam sehingga nyawa Strika tak bisa tertolong lagi. Singkat cerita, pasukan Komandan Dullah kini berada di sebuah bekas tambang emas yang sudah tak terurus. Mereka terpaksa tinggal di sana demi mendapatkan emas untuk membeli makanan dan juga amunisi. Selama berbulan-bulan mereka tinggal di sana, tak sedikit pun mendapatkan hasilnya. Yang ada, kini mereka harus menghadapi situasi kelaparan serta kehabisan amunisi. We are out from bullets. The smell of mud in my nose. Satu persatu, pasukan Komandan Dullah mulai merasa frustasi dengan keadaan, sehingga mereka memberanikan diri untuk pergi meninggalkan kesatuannya. Tentu saja, sikap yang diperlihatkan anak buahnya membuat Dullah emosi.
Maka dia langsung memperingatkan semuanya bahwasannya tak ada lagi jalan keluar karena kelompok ini sudah dianggap sebagai pemberontak. Bahkan sialnya, kemungkinan besar mereka akan diburu dan ditangkap oleh pasukan PBB. Namun ancaman itu tak digubris oleh pasukannya. Mereka tetap memutuskan untuk menyatakan menyerah dan tak peduli walaupun mereka harus dipenjara. Hingga Agu yang melihat kejadian itu memutuskan untuk ikut bersama rekan-rekannya. Go and drink gunpowder tea. Just remember when you are all poor. Dan pada akhirnya, kelompok NDF di bawah kepemimpinan Komandan Dullah dapat diringkus oleh pasukan PBB. Mereka yang masih di bawah umur diungsikan ke tempat penampungan, sementara yang lainnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dihadapkan pada hukuman berat. Setelah diungsikan dan direhabilitasi, Agu kini harus menjalani kehidupannya seperti orang-orang pada umumnya. Dia harus sekolah, bermain, dan bersosialisasi seperti orang-orang biasa. Meski awalnya dia tak sanggup beradaptasi, sebab doktrin sebagai seorang tentara sudah tertanam dalam batinnya. Bahkan Agus sendiri harus berusaha melawan ketergantungannya akibat terlalu sering mengkonsumsi barang-barang haram. The brown and jamba in my blood is how it is feeling here. Hingga pada suatu hari, situasi itu membuat rekan-rekan seperjuangannya seperti Preacher dan Randy mulai merasa frustasi dan tak betah dengan lingkungan baru mereka. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke medan perang. Sementara Agu masih tetap berusaha bertahan dengan kehidupan barunya. Don't follow Preacher, Randy. Selama tinggal di penampungan, Agu berusaha menjauh dari teman-teman sebayanya dan atas sikapnya itu membuat keamanan sekolah memanggilnya. Maka dari sanalah Agu mulai menceritakan bahwa ada alasan tertentu mengapa dia menolak bermain dengan teman-teman sebayanya, karena dia sadar bahwa sebetulnya dirinya menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Pasalnya Agu masih mempunyai basic serta bayang-bayang sebagai seorang prajurit, walaupun dulunya dia merupakan seorang bocah biasa. We'll spare nobody. Guiding us with what we're about to be doing. Tapi di akhir film ini, Agu berusaha mengembalikan jati dirinya sebagai seorang bocah biasa. Dia kemudian memberanikan diri untuk berbaur dengan teman seusianya, dan lambat laun Agu mulai terbiasa serta berhasil mengembalikan jati dirinya sebagai Agu yang dulu. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.